Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, Ibu lihat. Pagi, Bu. Wah, semuanya udah tampil rapi, semangat dengan senyumnya masing-masing. Udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, Bu. Bu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita buka dulu dalam doa ya. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, Grace, silakan nak. Tabita. Baiklah Ibu dan teman-teman, sebelum kita sinkronus, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Sekarang kami akan mulai sesi sinkronus ya Tuhan. Berkatilah Ibu Yesi yang akan memberikan materi. Berkatilah kami juga supaya dapat lebih mengerti lagi ya Tuhan. Dan Yesus kami dan mengucap syukur haleluya. Amin. Oke, terima kasih ya Grace. Amin. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Bioteknologi Konvensional. Ya, benar ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bioteknologi konvensional. Nah, kita mulai. Nah, jadi Ibu ada pesan nih. Kita semua, anak-anak semua udah kelas 12 kan? Nah, jadi di sini dikatakan, tentukan prioritas Anda dan fokuslah padanya. Udah kelas 12, tingkat paling atas di anak sekolahan gitulah ya. Udah kelas 12 kan, jadi tahulah apa prioritasnya. Nah, Ibu tanya dulu Yohana, apa nak prioritasmu sekarang sebagai anak sekolah? Belajar, Bu. Ya, belajar. Pasti semuanya punya mimpi, harapan, ada yang berharap bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ingat prioritaskan belajar. Boleh kita melakukan hal-hal yang lainnya, tapi ingat kita sebagai siswa fokuslah kepada prioritas kita. Oke. Sekarang ini agenda kita. Nanti kita ada review materi, ada terus materi, ada cek pemahaman berupa kuis singkat, kemudian kesimpulan dan penutup. Kita akan masuk. Nih, Ibu minta ketua kelas kita, Sherina ada kan? Bisa tolong nak jelasin rules and procedure kita seperti biasa. Jadi rules prosedur kita teman-teman dan Ibu ada 4, yaitu aktifkan kamera, izin ke toilet, kepada PIC tentunya, dan kepada Ibu. Selalu ada 3R, lalu melakukan raise hand, dan sebutkan nama jika ingin menjawab atau bertanya. Terima kasih Sherina. Nah, Ibu ada tambahan satu. Nah, jadi kalau teman-teman kita yang udah menjawab, baik itu benar atau salah, atau dia belum bisa menjawab, kita tetap berikan apresiasi dengan berikan one clap, oke? Jadi kita berikan dulu one clap untuk Sherina. One clap buat Sherina. Oke, kita lanjutkan. Makasih ya Sherina. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nanti akan ada menjelaskan kelebihan dan kekurangan mengenai bioteknologi konvensional, kemudian mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi konvensional, dan kita akan mempelajari mengenai aplikasi-aplikasi dari bioteknologi konvensional. Nah, nanti kita juga ada tugas, yaitu membuat produk dari bioteknologi konvensional, dan kita sajikan dalam bentuk video, laporan video seperti itu. Nah, review materi dulu kita nih. Di pertemuan lalu kita belajar apa? Ada yang ingin menyampaikannya? Apa yang diingatnya dari pembelajaran yang sebelumnya? Saya, Bu. Iya, Yohana. Jadi, pertemuan yang lalu kita belajar tentang bioteknologi. Nah, bioteknologi itu adalah teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup dan komponennya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, Bu. Benar ya, jadi di pertemuan lalu kita udah belajar mengenai seperti pengertian bioteknologi. Jadi kita nggak bingung lagi nih masuk ke bioteknologi konvensional karena kita udah dibekali dengan materi pengantar di pertemuan lalu. Terima kasih ya Yohana, one clap buat Yohana. Nah, kita lanjutkan. Nih, sebelumnya tadi kan di sesi asinkronus Ibu udah minta tolong kalian semua untuk mengisi Mentimeter kan. Nah, jadi Ibu suruh kalian menuliskan satu kata yang kalian ingat ketika mendengar bioteknologi konvensional. Nah, ini yang kalian tuliskan. Nah, jadi dari sini Ibu mau bertanya nih. Nah, di sini ada fermentasi.
buat Pak Hotkon, kenapa ada fermentasi di sini? Apa sih hubungannya dengan bioteknologi konvensional? Bisa tolong jelaskan, Nak, pemahaman awal kamu mengenai ini? Kalau menurut saya, Bu, dia kan didiamkan nanti selama 3 hari atau berapa hari lah, sesuai gitu. Ditutup rapat-rapat. Itu artinya kan fermentasi. Ya benar ya, itu merupakan salah satu proses dari fermentasi. Benar ya. Kemudian Ya. ini ada bakteri. Ada yang mau jawab kenapa sih ada kata bakteri dalam bioteknologi konvensional? Ya Bu, jadi kalau sepemahaman saya, kenapa ada bakteri? Karena kan Bu, bakteri itu berperan jadi mikroorganisme, nanti dialah Bu yang menghasilkan enzim-enzim Bu, sehingga bisa terjadilah Bu bioteknologi itu. Seperti itu Bu. Benar ya, terima kasih untuk masukannya semua. Ibu mau kita tuklep untuk Yohana dan Sri dan untuk semuanya yang udah menjawab. 1, 2, terima kasih. Nah, jadi benar ya, semua kata-kata kunci ini akan berhubungan dengan materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini nggak terlalu panjang karena sebelumnya Ibu sudah ngasih tugas kepada kalian untuk membaca semua PPT ini. Jadi kita untuk mereview aja ya hari ini. Nah, ada ini Ibu pengertian dari bioteknologi konvensional. Ibu udah bold kata-kata kunci yang harus kalian ingat. Jadi kita nggak harus hafal semuanya gini loh. Jadi kita hanya perlu mengingat kata-kata kuncinya. Nah di sini bioteknologi konvensional ada proses yang sederhana, kemudian ada secara alami dan memperoleh produk. Jadi seperti itu ya anak-anak. Bioteknologi konvensional itu merupakan suatu proses yang sederhana dan memanfaatkan makhluk hidup yang secara alami. Jadi tidak ada rekayasa apapun dalam makhluk hidup itu untuk menghasilkan produk. Nah, produk inilah nanti untuk kesejahteraan manusia di bumi gitu. Kemudian ini bioteknologi ini biasanya memanfaatkan mikroorganisme, biokimia dan materi genetiknya secara alami. Kita lanjutkan. Nah, ada info nih. Ibu minta tolong kepada Pak Hotkon. Baik Bu, saya baca info. Terdapat beberapa lembaga yang ambil andil dalam pengembangan bioteknologi, seperti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan LIPI. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini adalah lembaga-lembaga yang ambil peran penting dalam bioteknologi. Nah, di mana berarti bioteknologi ini sangat diperhatikan negara ya. Bioteknologi ini sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan negara kita, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, kita perhatikan kata-kata kunci yang udah Ibu bold dan berikan warna kuning. Jika ada yang ingin ditanyakan dari kelebihan dan kelemahannya ini bisa langsung ditanyakan, seperti itu. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Bisa dibaca? Bisa, Bu. Ini ada murah, ada sederhana, sudah diketahui. Tetapi kelemahannya ini ada tidak terarah, waktu yang lama, skala kecil, belum steril, dan belum terjamin. Semuanya udah selesai membaca? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari bagian ini? Sudah, Bu. Ibu sudah Jelas ya, paham. tidak ditanyakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke aplikasi bioteknologi konvensional. Pertama, kita akan membahas mengenai aplikasinya di bidang pangan. Yang pertama ini gambar apa coba? Tempe, Bu. Benar. HP. HP, Bu. Kecap. Kecap, Ibu. Ibu, Itu oke. Malika. Ibu mau tanya nih. Nah, tempe. Ada yang tahu mikroorganisme apa yang berperan di tempe ini? Oh, Sherina. Sherina mau menjawab. Silakan, Nak. Rhizopus, Bu, yang saya ingat. Rhizopus apa? Oke, nggak apa-apa. Yang penting benar ya, awalnya itu memang menggunakan jamur Rhizopus. Kita lihat Rhizopus apa? Hey. Nah, Rhizopus oligosporus. Nih ya, tempe merupakan bahan dasar dari memanfaatkan bahan dasar kedelai dengan memanfaatkan jamur Rhizopus oligosporus. Jadi benar ya, Sherina. Yang kedua, tape. Tape, ada yang tahu? Oke, Ibu mau tunjuk, Takashi. Mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan tape? Tahu nggak? HP, Bu.
Iya. Tapi nggak tahu Bu, tapi jamur deh kayaknya Bu. Tapi aku nggak Jamur. tahu Bu. Oke, kita lihat ya sama-sama ya apakah benar. Tidak apa-apa tak kasih kalau tidak tahu. Ini biar kita sama-sama tahu. Nah, apa Saccharomyces cerevisiae. Nah, kemudian yang terakhir ini ada kecap. Ibu mau Sri tahu nggak kecap ini berasal dari mikroorganisme apa yang berperan? Dari apa ya Bu, bentar Bu, saya ingat dulu. Aspergillus gitu bukan sih Bu depannya Bu? Iya, tahu Bu. Oke, kata depannya udah benar ya. Kita lihat nih jawaban lengkapnya. Titit. Nah, jadi benar ya, Aspergillus wenti. Nah, ini dari jamur. Terima kasih untuk semua yang udah menjawab. Kita berikan trik clap untuk teman-teman yang udah menjawab. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada di bidang pangan yogurt. Siapa di sini suka yogurt? Atau tidak suka karena ada rasa asam-asamnya? Suka, Bu. Nggak suka, Bu. Suka Bu. Tangan seperti itu. Nah, jadi yogurt ini merupakan susu fermentasi. Kenapa fermentasi? Nanti kita lihat ya prosesnya. Info menarik nih. Di yogurt ini terkandung jutaan bakteri, akan tetapi bakteri ini bersifat menguntungkan bagi tubuh kita. Dan yogurt ini dikenal lebih gampang dicerna usus kita, sistem pencernaan kita dibandingkan susu pada umumnya. Nah, sekarang kita akan melihat nih bagaimana proses pembuatan yogurt yang tadi dikatakan fermentasi. Begitu kurang lebih proses pembuatan yogurt. Nah, jadi kan tadi dikatakan ada proses fermentasi. Proses fermentasi itu ketika susu yang udah dipanaskan dan dicampur yogurt pen itu didiamkan selama kurang lebih 10-12 jam. Disitulah terjadi proses fermentasi. Nah, di situ bakteri tadi akan mulai memproses laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam laktat sehingga yogurt yang kita makan itu menimbulkan rasa asam. Nah, dari video ini, kenapa sih Bu kasih video ini? Biar kita semua tahu ya, bahwa metodologi konvensional kurang lebih seperti inilah prosesnya, menggunakan bahan-bahan yang alat-alat yang sederhana, tidak menggunakan alat-alat yang canggih. Nah, kita lanjutkan atau apa ada yang ingin ditanyakan dari di bidang pangan tadi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nih, kita akan lihat di bidang industri. Nah, di bidang industri itu juga teknologi konvensional juga memiliki peran penting untuk mengatasi limbah seperti limbah logam berat hasil industri. Nah, ini disebut dengan bioremediasi. Nah, jadi bakteri ini ketika ditumpahkan ke perairan yang mengandung banyak limbah, nah bakteri ini akan bertugas untuk menyisihkan dan menghilangkan logam berat pada limbah perairan tersebut. Nah, ini ada dua contoh bakterinya yang berperan untuk mendegradasi hidrokarbon logam berat pada perairan. Kita akan lanjutkan di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, bioteknologi konvensional itu contohnya ada dua. Contohnya yang pertama hidroponik. Nah, di sini tanpa menggunakan media tanah, tetapi memanfaatkan larutan mineral bernutrisi yang mengandung unsur hara. Jadi tidak menggunakan media tanah. Kalau anak-anak pernah lihat, ini biasa ditanam di pipa-pipa yang berisi air seperti itu. Apakah ada yang pernah lihat? Nah, Bu.
Tangga saya. Ya, oh, jadi itulah hidroponik, bioteknologi konvensional. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, ini jadi kultur jaringan ini menumbuhkan sekelompok sel atau jaringan seperti itu pada medium buatan. Jadi ini bersifat aseptik. Nah, jadi diharapkan dengan menumbuhkan baik sekelompok sel atau jaringan pada tumbuhan itu akan menghasilkan tanaman yang lengkap lagi seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di bidang pengobatan. Nah, di bidang pengobatan itu sering sekali dikenal dengan antibiotik penisilin. Nah, jadi bakteri itu, mikroorganisme tersebut berperan penting dalam pembuatan antibiotik penisilin. Ini di sini ada tabel beberapa mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan antibiotik. Kita lanjutkan. Nah, kita udah sampai di akhir pembelajaran nih. Ada uji pemahaman, kuis singkat untuk mengecek bagaimana pemahaman kalian selama mengikuti materi tadi. Nih, yang pertama. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt. Ini ada. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah, Bu. Salah, Ibu. Kita coba lihat ya. Ya, jadi jawabannya salah. Gimana nih yang salahnya? Ada yang tahu? Bisa. Aspergillus, Bu. Iya. Oh, Sri ya. Kenapa Aspergillus, Sri? Oke, Tadi mungkin. kayaknya bukan Aspergillus ventil, Bu. Iya, benar Sri. Iya kan, Bu? Ya, tadi Sri jawab Aspergillus venti ini memiliki peran untuk membuat kecap, bukan yogurt. Benar ya, Sri? Nah, teman-teman anak-anak semua benar ya? Lanjutkan yang kedua. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam dengan menggunakan media mengandung larutan mineral dan unsur hara seperti tanah dan air. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Salahnya di mana? Kita coba. Iya, salah jawabannya. Jadi di sini kan ada dengan kan, harusnya tanpa menggunakan tanah. Di sini ada tanah. Jadi ini semua pernyataannya benar kecuali ini ada tanahnya. Jadi inilah yang membuat pernyataan ini salah. Kita lanjutkan. Nah, di sini bisa dibaca ini benar atau salah? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar, Ibu. Iya, benar. Nah, jawaban kalian benar semua ya. Jadi benar ya, bioremediasi yang di bidang industri. Nah, kuis kita udah selesai. Triklep untuk kita semua yang udah benar menjawab. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai di kesimpulan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Pak Hotkon, silakan, Nak. Apa yang kamu dapat Hari selama ini pelajaran saya belajar bioteknologi konvensional, yaitu pengolahan sebuah produk menggunakan mikroorganisme secara alami dan dengan sederhana. Misalnya pada bidang pangan, pertanian, dan bidang-bidang lainnya. Oke, jadi benar ya yang dibilang Pak Hotkon. Ini adalah kesimpulan kita hari ini. Kita belajar mengenai bioteknologi konvensional yang berperan dalam kehidupan kita, baik di bidang pangan, pertanian, industri, dan banyak lainnya. Kemudian kita harus bersyukur Tuhan memberikan kita akal budi dan pengetahuan sehingga kita dapat mengolah setiap ciptaan yang mulai dari ciptaan yang paling kecil seperti bakteri tadi, Tuhan izinkan ada untuk mendukung kehidupan kita manusia. Nah, kita jadi patut bersyukur mendukung kehidupan manusia sehingga manusia di muka bumi ini dapat hidup lebih sejahtera dengan memanfaatkan segala ciptaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke, kita sampai di akhir pembelajaran. Nah, seperti video tadi, Ibu akan memberikan kalian tugas membuat produk, yaitu produk yogurt. Nah, di sini Ibu akan bagikan modul praktikumnya di grup kelas. Nah, perhatikan setiap isi rubrik yang udah Ibu buat ya. Ada yang ingin ditanyakan dalam tugas ini? Nanti modulnya dan video yang tadi akan Ibu kirim di grup kelas. Oke, jadi semua udah jelas. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Ada yang ingin menutupnya?
dalam doa? Saya Bu Fika, Bu. Ya, Rafika. Mari Ibu dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami dapat menyelesaikan kelas biologi kami bersama Ibu Yesi ya Pak. Ya Pak, apa yang kami pelajari hari ini kiranya bisa menjadi bekal kami untuk persiapan kami nantinya. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Kita udah selesai kelas. Tetap semangat ya. Terima kasih semua.